Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom buat kita semua. Puji syukur kalau pagi ini kita bisa bangun dan masih segar dan bisa mendengarkan renungan seperti ini. Saudara, apa yang saudara lakukan dengan tekun, mendengar renungan setiap pagi dan mengerti, dampaknya pasti luar biasa, saudara. Karena itu yang dicatat oleh kitab suci. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami masih punya kesempatan untuk belajar, untuk hidup benar, hidup suci. Sebab hanya itulah yang dibutuhkan manusia, hidup dengan benar, hidup suci. Sehingga hidup kami boleh efektif untuk kemuliaan Tuhan, dimanapun kami berada. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Dalam bahasa Indonesia arti sabar itu itu maksudnya tahan menderita tanpa mengeluh. Itu sabar. Panjang sabar terhadap orang lain. Tidak cepat marah. Bertahan dalam penderitaan dan tekanan. Tidak menyerah. Itu namanya sabar. Dipakai kata makrotumia di dalam teks Yunani ya. Jadi kesabaran itu adalah adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22. Jadi bukan hanya sekedar kekuatan manusia, tidak. Itu buah roh. Ya. Karya Roh Kudus di dalam diri kita. Karena kita mau meresponi, karena kita mau menyerahkan diri, karena kita mau taat, nurut terhadap pimpinan Roh Kudus. Kalau nggak nurut ya nggak bisa. Ya. Nah, kesabaran itu sebenarnya adalah cerminan Allah sendiri. Ya, di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, seperti yang disangka sebagian orang. Tetapi ia sabar terhadap Tuhan itu sabar. Kalau nggak sabar, kita semua sudah binasa. Ya, Allah menunjukkan kesabarannya sejak perjanjian lama, menunggu umatnya bertobat, tapi nggak bertobat juga. Hanya sedikit yang bertobat. Sampai begitu sabarnya ia mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu sabar, diperlakukan dengan keras, dipukul, dicambuk, dipaku di kayu salib akhirnya. Tapi ia dengan sabarnya, ia berdoa kepada Bapanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan begitu. Jadi Tuhan Yesus adalah teladan bagi dalam hal kesabaran misalnya. Ya. Ia sabar terhadap murid-muridnya yang nggak ngerti-ngerti. Sampai akhirnya naik ke surga. Barulah mereka mengerti. Ya. Ia sabar menanggung penghinaan, siksaan, apalagi menanggung serangan yang hebat dari para ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi, ya dihindari oleh orang-orang yang merasa suci, ya. Nah, Roma 12 ayat 12 misalnya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kita harus sabar. Seseorang yang tidak memiliki kesabaran atau tidak mau sabar, ya emosinya meluap-luap. Ada masalah sedikit saja, ya sudah marah besar. Waduh, ini susah nih kalau orang tidak sabar. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak sabar? Ya. Sabar itu bukan berarti tidak boleh marah loh, saudara. Beda. Kalau kemarahan itu untuk sesuatu yang membangun, berguna, harus. Justru kita salah kalau kita tidak marah ketika harus marah. Tapi marah pun harus dengan marah yang benar. Tidak boleh dengan dendam atau emosi yang meluap-luap luar biasa. Ya, nah, makanya kita semua juga harus cerdas supaya kita mengerti, harus sabar,
Ini ya saudara ya. Kesabaran itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, iman kita memang diuji lewat kesabaran. Lewat ketekunan. Ya, Yakobus 1 ayat 3. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau kita sabar, akhirnya kita tekun. Ya. Kalau kita sabar, hubungan dengan sesama juga baik. Baik. Bagaimana kita jadi berkat kalau kita hubungan dengan sesamanya tidak baik? Ya. Kesabaran itu bagian dari kasih. Sabar. Jadi terkadang orang salah mengerti. Ada orang bersalah kok tidak diambil tindakan. Artinya tidak tegas ini, itu. Bukan, kita harus sabar memberi waktu ke siapapun untuk mengerti persoalannya dengan jernih, lalu bertobat. Sebab manusia itu penuh dengan pikiran yang tidak tepat. Sudah pikirannya, pengertiannya tidak tepat, hatinya licik. Jadilah pemberontak akhirnya. Kan begitu. Nah, semua kita harus sabar. Memberi waktu agar seseorang belajar, mengamati, sehingga dia bisa bertobat, saudara. Ya. Ayub adalah contoh yang luar biasa. Ia didera penderitaan yang luar biasa, kehilangan harta, anak-anak, kesehatannya. Tapi Ayub tetap setia. Meskipun ia sempat mengeluh, sempat menyalah-nyalahkan Tuhan. Ya. Akhirnya ia sadar. Ayub 1 ayat 21 berkata ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya iyalah, kita tidak ada apa-apanya kok. Kalau kita ada hari ini, apapun yang kita alami. Ya semua milik Tuhan, terserahlah kalau Tuhan mau ambil. Sabar, ya. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual di penjara karena fitnah. Tapi ia tidak pernah loh ngata-ngatain orang yang menyakiti hatinya. Tapi ia tetap sabar loh ketika ketemu dengan saudaranya. Ketika ia sudah jadi penguasa Mesir, ia tidak menindas saudaranya. Ia justru menangis melihat saudaranya. Ia rindu dengan saudara-saudaranya itu. Padahal saudaranya sendiri yang mau bunuh dia. Ya akhirnya ia dijual sebagai budak. Bayangkan saudara. Ya. Nah, praktisnya gini aja. Setiap hari kita harus sabar. Sabar menunggu jawaban doa. Kalau saudara sedang menggumulkan sesuatu, jangan putus asa. Tuhan bekerja pada waktunya. Tapi Tuhan juga bisa menolak. Itu tidak untuk murah. Bisa juga. Kita harus sabar juga ketika disakiti orang lain. Kalau orang menyakiti kita, balaslah dengan kesabaran dan kasih, bukan kemarahan. Banyak orang cuma berteori di otaknya itu. Ya. Banyak orang pintar khotbah, tapi kelakuannya tidak sesuai sama sekali. Tidak sabar. Disakiti sama orang merasa punya hak untuk membalas. Ini sebenarnya masih sakit jiwa seseorang. Ya, disakiti ya biasa saja. Wong Tuhan Yesus saja disakiti. Kalau seseorang masih punya perasaan untuk menyerang orang lain, ia masih sakit jiwanya. Artinya ia tidak punya kesabaran. Yang ketiga, kalau saudara lagi menderita, ada masalah keuangan, masalah penyakit dan sebagainya, sabar saja. Itu buah roh itu begitu, dalam segala keadaan kita sabar saja. Gak ada masalah, ya. Ibarat begini, saudara bisa nggak menanam suatu benih, besok harus sudah numbuh besar, ya nggak bisa, kita nggak bisa maksa. Makanya kita harus belajar dari ciptaan Tuhan, oh rupanya kita perlu menunggu waktu. Perlu sabar. Itu pun kalau proses pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya tetap sabar. Ya kalau nggak mau ngapain, saudara? Ya. Sekarang kan zaman sosial media nih, saudara. Jangan balas komentar negatif di media sosial. Jangan, sabar saja. Ya, meskipun banyak orang di media sosial misalnya menyerang kita, memperkatakan yang buruk tentang kita, memfitnah bahkan. Gak apa-apa, kita sabar saja. Sebab kita anak Allah. Ya, jangan sampai kita membalas. Sama saja kalau kita balas sama jahatnya.
Makanya kesabaran itu buat orang yang suka marah-marah perlu latihan. Jika emosi lagi naik, tunda 10 detik sebelum bicara. Soalnya kalau bicara ngawur nanti. Ya, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengidolakan Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, kita pasti ingin seperti Dia. Ia sabar. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar, ia tidak meneladani Tuhan, yang meneladani si jahat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami diingatkan untuk memiliki buah roh, sabar. Biarlah hari ini kami bertobat lagi Tuhan. Menyerap kebenaran demi kebenaran setiap pagi, sehingga kami semakin hari semakin mengerti, semakin berkenan, dan kami boleh menjadi bagian dalam pelayanan Tuhan. Dengan tulus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.